Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini, saya ingin melanjutkan diskusi mengenai kebijakan 4 hari kerja. Di video saya sebelumnya, saya sudah mendiskusikan pandangan pakar gitu ya, dari berbagai macam perspektif tentang kebijakan 4 hari kerja, dan ini sebenarnya saya ambil dari diskusi yang terjadi di World Economic Forum. Nanti linknya bisa dilihat di bawah atau setelah video saya. Nah, hari ini saya ingin memberikan contoh kasus menarik dari negara Uni Arab Emirates. Nah, di sini di diskusi World Economic Forum ini, mereka mengundang Ohud bin Khalfan Al-Rumi, yaitu menteri dari departemen yang disebut sebagai State for Government Development and the Futures. Nah, di diskusi World Economic Forum ini, Menteri Al-Rumi menjelaskan tentang eksperimen tentang kebijakan baru yang sudah diterapkan di Uni Arab Emirates mengenai kebijakan 4 hari kerja seminggu. Seperti apa? Nah, ini akan saya akan bacakan gitu ya, lebih lanjut mengenai kebijakan itu. Nah, di Uni Arab Emirates sendiri, Menteri Al-Rumi menjelaskan bahwa sebenarnya diskusi mengenai kebijakan 4 hari kerja seminggu ini sudah terjadi jauh sebelum adanya pandemi tahun 2020. Jadi saat itu mereka mendiskusikan beberapa opsi. Yang pertama adalah apakah hari kerjanya perlu dibuat 4,5 hari, jadi Jumat tetap masuk tapi setengah hari kerja, atau betul-betul 4 hari di mana hari Jumat itu dibuat libur gitu. Nah, di sini Menteri Al-Rumi menjelaskan bahwa sudah ada kajian yang jauh terjadi sebelumnya, dan dia juga melihat bahwa sebenarnya sudah ada beberapa eksperimen yang dilakukan di negara-negara lain semenjak tahun 2008. Tapi menurut dia memang adanya COVID pandemi begitu menjadi kesempatan itu ya untuk mengkaji kebijakan ini lebih serius lagi, karena kondisi yang terjadi selama pandemi itu betul-betul memaksa pemerintah untuk berpikir lebih kreatif gitu tentang kebijakan hari kerja. Nah, selama pandemi tentu pengalaman bekerja di rumah menyebabkan batasan antara kehidupan personal dan kehidupan profesional menjadi blur, gitu ya, menjadi semakin tipis. Sehingga ketika mereka kembali lagi bekerja di kantor, tentu ada berbagai macam tensions, berbagai macam tekanan yang terjadi. Di mana hal pertama yang dituntut atau yang diinginkan oleh para pekerja itu adalah fleksibilitas dalam bekerja. Lalu yang kedua, selain fleksibilitas, juga mengenai well-being, kesejahteraan para pekerja, dan yang tidak kalah penting juga tentang mental health. Nah, 3 hal ini yang menjadi kriteria bagi para pekerja untuk bisa melanjutkan pekerjaan mereka ke depannya. Nah, menurut Menteri Al-Rumi, dia juga melihat seringkali pergeseran atau perubahan kebijakan hari kerja ini lebih gampang dilakukan di sektor swasta dibandingkan dengan di sektor publik tempat dia bekerja. Akhirnya, hal ini yang menjadikan motivasi untuk dia menerapkan kebijakan baru di level pemerintahan, gitu ya. Dan menurut dia bisa jadi sebenarnya Uni Arab Emirates ini adalah negara pionir itu yang melakukan kebijakan 4 hari kerja tidak hanya di level kementeriannya ya, tapi di level seluruh pemerintahannya. Nah, menurut dia kebijakan ini dilatar belakangi oleh 4 alasan. Yang pertama,
alasan yang pertama adalah mengenai kesejahteraan para pekerjanya, well-being-nya gitu. Lalu yang kedua adalah alasan untuk memperkuat ikatan keluarga, entah itu orang tua dengan anak ataupun anak yang bekerja dengan orang tua yang ada di rumah. Lalu yang ketiga alasan ekonomi gitu. Karena ketika orang bekerja hanya selama 4 hari, artinya orang memiliki weekend yang lebih panjang, di mana weekend yang lebih panjang bisa jadi mendorong orang untuk lebih lebih beraktivitas, lebih banyak beraktivitas di daerah sekitar mereka, dan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal gitu ya, atau pertumbuhan ekonomi domestik. Dan tentu saja menurut dia alasan 4, bagaimana ini juga akan terkait dengan interaksi di pasar global. Nah, selain itu yang dia sampaikan adalah faktor-faktor yang menurut mereka mendorong kebijakan 4 hari kerja ini menjadi sukses. Yang pertama adalah ada kajian yang sudah dilakukan dari tahun 2016 mengenai human well-being, gitu ya, mengenai kesejahteraan manusia, kesejahteraan tenaga kerja. Ini sudah dilakukan kajian 2016, dan oleh karenanya kajian yang sudah dilakukan panjang ini membuat kebijakan yang lebih komprehensif terhadap kebijakan 4 hari kerja ini. Lalu yang kedua, menurut dia, fokus dari kebijakan ini bukan pada waktunya, apakah para pekerja itu datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tapi pada efek produktivitasnya selama mereka bekerja. Di mana di sini Menteri Al-Rumi menyampaikan mereka sudah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur produktivitas setiap individu. Lalu yang ketiga, hal yang menjadi faktor pendorong kesuksesan kebijakan 4 hari kerja ini adalah adanya infrastruktur digital yang mumpuni gitu. Di mana infrastruktur digital ini memungkinkan birokrasinya bekerja 24 jam selama 7 hari gitu ya. Bukannya orangnya yang bekerja 24 jam selama 7 hari, tapi sistemnya itu terbuka. Jadi kalau ada yang mau kerja subuh jam 4, sistemnya tetap bisa dipakai. Ada yang mau kerja jam 11 malam, sistemnya bisa tetap dipakai. Nah, itu menurut dia menjadi faktor ketiga yang mendukung kesuksesan 4 hari kerja. Dan tentu yang terakhir adalah faktor yang keempat adalah sistem yang bersifat agile gitu ya, sistem yang bersifat lincah, di mana memungkinkan satu pekerjaan itu dikoordinir dengan cepat gitu, dan juga apa istilahnya, kalau bahasanya kita tuh subset gitu ya. Nah, 4 hal ini yang menjadi pendorong kesuksesan dari 4 hari kerja. Nah, hal yang menarik juga yang dipertanyakan oleh moderator Adam Grant adalah apa datanya atau apa hasilnya gitu ya. Karena kebijakan 4 hari kerja ini sudah diterapkan semenjak Januari 2022. Jadi hampir setengah tahun. Nah, selama setengah tahun ini Menteri Al-Rumi menyampaikan bahwa hasilnya gitu, sebelum dia menyampaikan hasilnya, dia juga menyampaikan bahwa hal terpenting yang dia harus lakukan ketika melakukan implementasi dari bulan Januari ini adalah memastikan koordinasi dengan semua pihak yang memberikan layanan publik. Jadi tidak hanya kantor-kantor pemerintahan, tapi juga sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Si Menteri Al-Rumi memastikan koordinasi sehingga semua pihak yang terlibat itu satu visi itu ya, sejalan gitu dengan kebijakan 4 hari kerja. Nah, data yang mereka berhasil kumpulkan selama implementasi program ini, yang pertama, 70% tenaga kerja melaporkan mereka bekerja dengan lebih efisien karena mereka bisa memprioritaskan
dan memanage waktu mereka dengan lebih baik selama 4 hari bekerja itu. Lalu yang data kedua, 55% terjadi 55% penurunan bolos gitu ya, absenteeism. Dan menurut dia itu sangat bagus hasilnya. Lalu yang ketiga, ada 71% tenaga kerja melaporkan mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga setelah ada kebijakan 4 hari kerja. Nah, yang menjadi menarik juga, Menteri Al-Rumi juga menceritakan salah satu kisah unik yang menurut dia menarik untuk diceritakan. Jadi pada minggu pertama gitu ya, di weekend pertama kebijakan 4 hari kerja ini dimulai, Menteri Al-Rumi ini sangat excited untuk bertemu dengan para pekerja yang lain di hari Senin dan ingin bertanya gimana pengalaman memiliki weekend yang lebih panjang gitu ya. Nah, yang menjadi lucu menurut dia adalah ketika para karyawan atau para pekerja ini ditanya gimana rasanya liburan yang lebih panjang, rata-rata mereka bilang mereka bingung, nggak tahu mau ngapain di waktu ekstra yang mereka miliki. Nah, menurut dia ini menjadi poin di mana kebijakan libur yang lebih panjang itu masih perlu adaptasi sebenarnya. Bukannya itu buruk, tapi ini hal yang harus disiapkan. Pasti perlu adaptasi dulu. Nah, dari cerita itu ada juga cerita menarik yang dibagikan oleh Pak Moderator, yaitu Adam Grant. Di sini Adam Grant bercerita bahwa hal serupa juga terjadi di Brazil, di perusahaan Semco, begitu ya, di mana di perusahaan ini mereka punya eksperimen tentang adaptasi libur juga. Jadi awalnya mereka berpikir bisa jadi orang-orang yang baru pensiun, gitu, baru menginjak usia pensiun, mereka akan mengalami kegagapan gitu ya, mereka nggak tahu harus ngapain di waktu pensiun mereka karena mereka udah terbiasa bekerja. Nah, akhirnya si perusahaan Semco ini membuat kebijakan apa yang disebut sebagai retire a little atau pensiun sedikit. Jadi kebijakan pensiun sedikit ini kebijakan yang diberikan oleh para perusahaan kepada karyawan. Mereka boleh istilahnya pensiun sedikit itu pensiun 1 hari, pensiun 2 hari, di usia-usia mereka sebelum pensiun, anggaplah di usia 50-an atau ke 40-an, mereka boleh ngambil pensiun sedikit. Tapi dengan catatan mereka membayar. Jadi misalnya anggap saya mau pensiun dulu 1 hari, oke, kamu bayar 100.000, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, yang menarik menurut Adam Grant ini, ketika kebijakan pensiun sedikit ini diterapkan oleh Semco, tadinya si Semco mengira yang akan apply terhadap kebijakan pensiun sedikit ini adalah orang-orang yang mau pensiun umur 50-an ke atas. Ternyata yang terjadi justru yang mau apply kebijakan pensiun sedikit ini adalah orang-orang di umur produktif seperti di 20-an, 30-an, dan menurut dia ini ada sesuatu nih, kenapa kok dikasih kebijakan pensiun sedikit ini yang berminat justru yang usia-usia yang sangat jauh dari usia pensiun. Nah, tentu itu ada menurut Adam Grant ada hal menarik gitu yang bisa dikaji dari peristiwa itu terkait dengan kesejahteraan manusia, terkait dengan fleksibilitas dalam bekerja dan lain-lain. Nah, itu dia pandangan dan studi kasus dari Uni Arab Emirates yang juga merupakan pembicara terakhir di diskusi World Economic Forum. Menurut saya diskusi World Economic Forum ini salah satu dari banyak sekali diskusi tentang kesejahteraan bekerja. Jadi tidak hanya kebijakan 4 hari kerja, tapi sebenarnya ketika kita mendiskusikan tentang kebijakan 4 hari kerja, kita juga
tidak terlepas dari diskusi-diskusi tentang kesejahteraan bekerja, fleksibilitas bekerja, tujuan kita bekerja, dan tentu saja dengan agenda yang lebih makro, apa sih kontribusi pekerjaan kita terhadap perekonomian nasional ataupun terhadap agenda krisis iklim secara global. Nah, mudah-mudahan diskusi dari World Economic Forum ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang budaya kerja, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.